Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjadi Tuhan. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan umatnya, pengikutnya, orang-orang yang setia menemaninya, tidak pernah perintah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah. Tidak pernah memerintahkan juga untuk menganggap dirinya Nabi Isa itu sebagai Tuhan, tidak pernah. Ini jelas bagi kita sekalian sebagai umat Islam, yakin ajaran yang kita bawa atau yang kita percaya itu adalah ajaran yang benar. Karena tidak mungkin Allah itu memerintahkan kepada kita, kemudian Allah itu melakukan sesuatu kebohongan, karena itu adalah merupakan kalamullah al-munazzal. Quran itu adalah merupakan dawuh Allah yang diturunkan kepada umat manusia untuk dipercaya. Kalau Allah perintah kepada sesuatu hal yang bohong, berarti maka Allah itu bohong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak pernah berbohong, karena Allah itu wa asdaqul qailin. Ketika Allah berwahyu seperti ini kok bohong, maka kita semuanya diperintahkan berbohong. Nah, kita semuanya diperintahkan berbohong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Allah ketika perintah itu kok berupa kebohongan, maka itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ayat yang seperti ini itu sudah pernah saya baca ketika sampai pada halaman 100 di kitab yang sama, yaitu Nahnu Ansarullah. Terus amanna billahi wa syahadu annana muslimun, halaman 99 sampai 100. Qala man ansari ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullah. Para pengikut-pengikutnya Nabi Isa itu adalah orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Menurut pendapat yang kuat berjumlah 12 pada waktu itu. Ibarat itu santri ini, Pak. Santri ini selalu menyertai Nabi Isa. Karena ketika orang berpendapat bahwa bercampur dengan orang baik, insya Allah orang baik, dan bercampur dengan orang yang buruk, maka lama-lama ya ketularan buruk, lama-lama ketularan buruk. Maka ketika kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka kita dapatkan keharuman. Maka ketika kita berkumpul dengan tukang pandai, maka kita kepelatihan maupun sebagai besi dibakar terus dipotong, begitu minimal ini ingin dibuktikan. Kumpul dengan orang baik, maka akan ketularan menjadi baik, insya Allah. Dan berkumpul dengan orang yang buruk, maka ketularan keburukannya. Dan begitu pula para orang-orang yang terdahulu itu juga punya pengikut, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam punya pengikut, Nabi Muhammad SAW juga punya pengikut. Maka bagi kita sekalian percaya bahwa apa yang disampaikan para pengikutnya, yaitu mereka itu beriman kepada Allah, amanna billah wa syahadu annana muslimun, kami semua beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa kami semuanya adalah orang-orang Islam. Dan di sini bi anna muslimun itu merupakan pengakuan dari mereka bahwa bi anna dinahum al-Islam, agama mereka itu adalah agama Islam. Wa innahu dinul anbiya'i shallallahu alaihim, bahwa Islam itu adalah agama semua para nabi. Agama semua para nabi itu Islam.
yaitu menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui bahwa dirinya itu adalah sebagai utusan-utusan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir selalu mengajarkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, mengikuti kepada ajaran yang dibawa oleh para Nabi, para Rasul. Waktu benar masyarakat, kemudian satabah kami termasuk orang yang menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi itu sebagai utusan Allah. Murid-muridnya ataupun pengikut setianya Nabi Isa di dalam kitab ini di halaman 100 itu nama-namanya ada, yaitu ada yang namanya Petrus, ada yang namanya Yakub, ada yang namanya Lahyus, Eidaronis, Pilasus, Ibnu Tilma, Wabukos, Wayakub bin Khalifah, Ida, Wasis, Yasan, Yudas, Fatma, Siksajis, dan lain sebagainya. Inilah nama-nama daripada murid-muridnya atau pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui keesaan Allah dan mengakui terputusnya Rasulnya Allah yaitu Nabi Isa. Wasyhad bi annana muslimun, saksikanlah wahai Isa kalau kami semuanya ini adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang memasrahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ikola enggal nalikan ketika soal kawani piro-piro mengikuti Nabi Isa, orang-orang yang mengikuti yang setia kepada Nabi Isa ini pada waktu itu kerjanya adalah tukang bersih-bersih baju, dia tukang nyuci, dia tukang nyetrika, kayak al-Qasori yaitu tukang-tukang penatu. Qalu amanna wa syahidna muslimun. Iqal qawarib ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, he Isa putra Maryam, hal yastati'u ananta kuwasa sapa buka pangeran sira ayyuna zila yen nur nabi sapa buka alaina ing atase kita maidatan ing rampadan minas samai saking langit. Para pengikutnya Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa atau bertanya kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabi Isa, apakah Tuhanmu itu mampu menurunkan kepada kami makanan dari surga, yaitu makanan dari langit? Kemudian dijawab kola nanti sapa Nabi Isa, itaku ingkung tumpi itaku wadiyo sapa sira kabeh Allah ing Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ingkung tum lamun sapa sira kabeh ingkung minina piro-piro kami iman. Kalau kalian semuanya itu orang yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, artinya ketika kamu itu sudah mempunyai perasaan takut kepada Allah, maka jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti menganggap Allah itu tidak mampu mendatangkan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Allah itu mampu segala-galanya karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu mampu. Cuma yang saya khawatirkan, setelah kalian itu bertanya, apakah membuat kalian itu menjadi semakin iman atau malah semakin menjadi orang yang ingkar? Yang saya khawatirkan, apa perlu kalian ketahui kalau semuanya itu harus takwa kepada Allah? Ini harus memiliki perasaan takwa dan takut kepada Allah, maka di dalam diri
bolak-balik perkara yang berupa tidak pernah terjadi pun bisa. Umpamanya contoh matahari yang mau digawe muncul kekowekan gawe kekokuran ya iso, kemudian nopo mawon nak memang Gusti Allah menghendaki bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Air lautan yang diluas oleh Allah, apa itu asap, itu juga bisa terjadi kalau memang Allah itu menghendaki. Semua daun-daun yang ada di dalam pohon, andai kata Allah menghendaki rontok semuanya pun bisa terjadi. Maka tidak mungkin terjadi apabila perkara itu tidak dikehendaki Allah, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Maka semua yang terjadi yang kita saksikan ini memang benar-benar sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir di sini memang dikehendaki oleh Allah. Andai kata besok bisa hadir atau tidak, itu nanti kita lihat nanti. Kalau memang masih dikehendaki oleh Allah kita hadir di masjid ini, maka itu pun berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para pengikutnya itu minta yang aneh-aneh, meminta agar menurunkan makanan dari langit, ini tentu permintaan yang tidak biasa. Minta makanan dari langit, kira-kira Gusti Allah atau pangeran kita bisa nggak? Oh, sama beliau ya udah bagi Allah. Wong gawe manusia seorang bapak orang ibu dewa iso seperti Nabi Adam. Gawe manusia seorang bapak yo iso seperti aku ini. Aku ini diciptakan, aku ini maksudnya Nabi Isa. Nah, ini mau menurunkan makanan dari langit orang iso ini saja. Apalah. Nah, ini merupakan penting bahwa kemarin pelajaran kepada umat-umat yang terdahulu itu bisa menjadi kehancuran, membuat mereka itu rusak, itu disebabkan karena banyaknya permintaan kepada para nabi. Namun umpamanya mereka itu sangat ketaatan, apa jadi nabi dinut, apa jadi rasulnya itu diikuti, insya Allah tidak ada kehancuran. Sing mari dadine hancur iku antas roti masa ini dari banyaknya permintaan atau dari banyaknya pertanyaan mereka. Berarti kesimpulannya, nak kepengen selamat, yo suka yang takon, suka yang nyuwun. Insya Allah selamat besok. Makanya di ayat yang kemarin beberapa hari yang lalu itu bertanyalah tentang apa yang Al-Quran turunkan. Nah, takwanmu itu mengenai Al-Quran diturunkan, isi Al-Quran. Nah, memang belum paham, angker ini terus menanyakan sesuatu yang Allah turunkan itu betul. Itu menanyakan firman terus ini
sifatnya seakan-akan itu bukan untuk tapi untuk ibu-ibu. Jadi ibu tenang, angsa ibu-ibu itu pokoknya usah biasa itu pokoknya aku minum kopi, terus kopi ini saya tidak minum pokoknya kopi kan dia mana, kopi saya ini. Nah ini namanya pertanyaan singa ya. Kopi minum kopi putih terus yang tadi pertanyaan singa mana? Kira-kira Gusti Allah iso gak aku iki? Kira-kira pelaku omah ngerasa sepeda motor mabur wae. Kira-kira iso gak? Karena ini pertanyaan sing angel, karena ini sing dilarang oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian itu orang yang beriman. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka takwalah kepada Allah. Kamu tentu sudah beriman itu mengakui di qaulihi ta'ala qadirun ala inzalil ma'idati fala lakum tatrukuna syukraha fa yu'adzibakum. Kamu beriman, kamu sudah percaya kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan makanan dari langit, maka jangan-jangan kalau kamu kemudian menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri atas nikmat Allah itu, maka fayu'adzibakum, maka kemudian Allah akan menyiksa kalian. Maka bagi kita sekalian, alhamdulillah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yakin dan percaya bahwa Allah telah memberikan uswatun hasanah kepada diri Rasulullah untuk kita sekalian, bahwa kita telah berada pada jalan agama yang benar-benar insya Allah menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kita berpegang teguh dengan dua pusaka, dua peninggalan yang bersifat abadi, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua berupa Al-Hadis. Insya Allah jika kita berpegang teguh dengan dua peninggalan Rasulullah yang abadi ini, insya Allah hidup kita diberi keselamatan baik sejak di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Tertutup kaki bosan apa waktu majlis.